Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, muslimin, musliman, sidang jamaah salat Isya, salat Maghrib beserta Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari senantiasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan, kemudian kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan terhormat Imam besar masjid, remaja dan panitia kemampuan masjid, hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, para pecinta majelis ilmu, muslimin muslimat yang berbahagia. Sekarang kita berada pada ujung zaman atau yang disebut dengan akhir zaman. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh dengan masa hidupnya baginda Nabi. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh masanya dengan kehidupan generasi yang dipuji oleh baginda Rasul. Generasi terbaik, generasi yang kompak, generasi yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, generasi yang begitu kuat dan sempurna imannya, di mana generasi itu ketika mendengarkan kata-kata neraka gemetar tubuhnya. Di mana generasi ketika mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan salat kepada Allah yang Maha Kuasa, merasa takut, khawatir dan malu. Sebagaimana digambarkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, generasi terbaiknya baginda Rasul antara lain Sayyidina Hasan. Bagaimana ketika Hasan, cucunya baginda Nabi, di mana riwayat tersebut diriwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika Sayyidina Hasan berwudu pucat akan mukanya. Ketika Sayyidina Hasan melaksanakan ibadah salat, merasa takut, merasa khawatir. Takut dan khawatir karena ada rasa malu di dalam dada ketika dia menghadap Allah yang Maha Kuasa, khawatir tak terasa khusyuk dalam salatnya. Hingga anaknya Hasan menanyakan pada ayahnya, "Ya abati, ketika lung kalendro nemudu hingga pucat muka, lun kalen waten nena ibadah lagi urung temakut, apa gerangan yang terjadi?" Maka Sayyidina Hasan mengatakan, "Atadaruna baina yadaya min akumu." Anakku, apakah engkau ketahui dengan siapa aku ingin berjumpa? Natatu songon solun merumpok. Hana ya. Lun merumpok dengan Allah. Maka pakon watenena semayang. Ketika engkau berwudu, mukamu pucat, watenena semayang gemetar terasa akan tubuhmu. Apa gerangan yang terjadi? Anu watelo wudu pucat muka, lun takut, lun khawatir wudu aku tidak sah. Wudu yang tidak sah, katentai ibadah hana netuwang. Ibadah yang hana sah, katentai ibadah yang hana mana. Orang yang tidak melaksanakan ibadah, yang tidak melakukan salat, maka jawabannya adalah neraka. Pakon watenem semayang lagi urung temakut. Aku malu dengan Tuhanku. Bagaimana terasa tak malu?
tubuh menghadap ke kiblat. Abah hanya mememet, tubuh hanya mememet, atikan ke Allah, ati ke dunia. Karena aku takut, karena aku khawatir terhadap hati yang aku miliki dan terasa malu di situ ketika aku tak khusyuk beribadah kepada Allah. Anakku, walaupun kita tak dapat melihat Allah, yakin dan percayalah Allah di negara sujud dan rukuk kita juga Allah menatap dan memandang dalam hati kita, khusyuk ataupun tidak ibadah yang kita miliki. Maka dengan itu aku malu malayana. Itu generasi terbaik yang dipuji oleh baginda Rasul Mustafa. Generasi itu telah berlalu. Kalau hitungan dengan tahun Hijriah 1440 Hijriah katinggai ilikut. Sehingga untuk mengulang pola hidup yang kompaknya baginda Nabi, untuk mengulang sejarah pola hidup yang penuh dengan kedamaian, damainya masa Rasul, untuk mengulang pola hidup yang penuh dengan kasih sayang, penuh kasih sayangnya pada generasi sahabat, untuk mengulang bagaimana keadaan orang kaya yang begitu dermawan pada masa baginda Rasul, untuk mengulang bagaimana generasi-generasi yang tidak kaya dalam keadaan ekonomi yang miskin tapi ibadah yang luar biasa yang mereka disebutkan dengan ahlu sufah. Pada tahun 576 Hijriah yang telah berlalu, masyarakat Mesir, ulama Mesir membuat sebuah peringatan yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada riwayat yang mengatakan ke belakang lagi di Irak di bawah tahun 576, di situ awal mulanya diperingati Maulid baginda Rasul Mustafa. Apa yang melatar belakanginya? Pertama, ini kerinduan dari masyarakat Mesir dan masyarakat Irak ingin melihat bagaimana kembali sosok baginda Rasul Mustafa. Yang kedua, peringatan Maulid ketika itu dilakukan ketika umat, ketika masyarakat dalam keadaan lemah iman, lemah syariat, lemah tatanan sosial, lemah tatanan ekonomi, sehingga kehidupan umat ketika itu mulai kacau dengan keadaan agama pada khususnya, sehingga diambil inisiatif untuk dibuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Bahkan dilepaskan umat lemah nyak tega masa baginda Nabi. Ekonomi hancur bermaju lagi maju pada masa para sahabat. Tatanan sosial hancur, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, tidak ada rasa kedamaian dan kasih sayang. Harus bangkit ruh pada masa Nabi dan pada masa sahabat, sehingga mereka membuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Ini ruh dan hakikat dari perjalanan Maulid itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka ketika dikumpulkan masyarakat ketika itu di dalam sejarah, maka di situ dibacalah riwayat-riwayat Nabi, disampaikanlah akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa. Sehingga digambarkan bagaimana sebenarnya Maulid Nabi. Ketika berbicara dengan Maulid Nabi sudah tentu berbicara dengan pengorbanannya Rasul. Kalau berbicara dengan pengorbanannya Rasul sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan perjuangannya Nabi. Kalau berbicara dengan perjuangannya Nabi sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan inti dari perjuangan itu sendiri. Apa inti perjuangan Rasul yang digambarkan oleh generasi-generasi terdahulu kepada umat-umat, kepada masyarakat-masyarakatnya? Pertama, kehadiran baginda Rasul Mustafa untuk membawa dua kabar. Kabar gembira, kabar takut. Kabar gembira, setelah perjalanan kehidupan
ada kematian. Setelah kematian dunia, ada kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Setelah perjalanan alam kubur, ada perjalanan hari akhir. Di sana ada sebuah tempat yang begitu damai. Tempat yang digambarkan oleh baginda Rasul, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Di mana kabar gembira itu digambarkan oleh baginda Rasul Mustafa, keindahannya tak pernah dilihat oleh mata, keelokannya tidak pernah dirasakan oleh telinga, indahnya, eloknya. Bagaimana kita membayangkan apa yang terfikir, apa yang tergoras dalam hati manusia, bahwa sesungguhnya keelokan surga itu demikian, pada hakikatnya bukan demikian. Maka di sini hadir Rasul memberi kabar gembira bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan kematian itu ada kehidupan alam kubur, nantinya juga ada hari akhir. Ingat, ada sebuah tempat yang sangat indah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dirasakan oleh telinga. Di mana digambarkan keindahan surga itu. Oh, tatamong lam surga, nepegah tanah surga, diciptakan dari misik. Hanajiu katanya berjalan, kita melihat kurkil surga dari mutiara yang hijau. Tak jauh kita melihat ada di sana pohon-pohon surga. Batangnya dari emas yang merah, cabangnya dari yakut yang hijau. Buah-buahan di surga, saboh-boh kaya 70 boh warna, saboh-boh kaya 70 boh rasa. Mangan tapajuh boh kaya surganya dari abah terus lam merukung hingga lam perut. Manteng mangan boh kaya surga. Belum lagi ikung surga lebih putih daripada susu, lebih mameh daripada madu. Hadir baginda Rasul ketika itu. Diriwayatkan oleh generasi-generasi yang memperingati Maulid Nabi di Mesir pula ketika itu. Inilah kehadiran Rasul untuk membawa kabar gembira pada pertama. Yang kedua, Rasul membawa kabar takut bahwa setelah kehidupan ada kematian. Udep laju, bubut puyang ruh, pajuh laju puyang hawa. Siurau ke simurau, ngen kematian semakin dekat. Yang dimana manusia sangat menakutkan dengan keadaan itu. Maka setelah kehidupan ada kematian, di dalamnya ada siksa kubur. Akhir daripada perjalanan negeri akhirat. Di dalamnya ada satu tempat yang sangat mengerikan. Ada satu tempat yang sangat menakutkan. Ada satu tempat yang sangat mengkhawatirkan. Itulah neraka. Kabar takut. Maka supaya tercapai visi misi Rasul dalam menyampaikan dua kabar ini, konsep utama yang ditawarkan oleh Rasul, konsep pertama inti dari perjuangannya adalah itulah akhlak. Maka Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Long nautus untuk begat akhlak. Long nautus untuk begat perangui. Long nautus untuk long begat tabiat. Long nautus untuk long begat cara semikir. Long nautus untuk memperbaiki hati. Karena kadang ketika ada orang mengatakan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Apa sesungguhnya itu akhlak? Tentang terbayang akhlaknya tajak ikut urung tuha bermukundok baju jarau memuputreun. Sangsang akhlaknya tadu ikut urung tuha hanjut nyuma. Begitu sempit kadang-kala pemahaman akhlak terhadap generasi kita. Maka Rasulullah SAW hadir untuk niup pegat akhlak, untuk pegat hati, untuk ubah cara semikir. Itu konsep awal dan inti perjuangan. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika telepon Madinah, awai ilahi Rasulullah yang nepurno, awai ilahi yang neterapkan, pendidikan dasar yang diberikan kepada generasi Madinah ketika itu adalah akhlak. Roh kenan pun nepegat hati,
dan nepupah cara semiki. Hana cara solehin akhlak, hana cara solehin ate yang god, hana cara solehin semiki yang bereh. Karena tidak akan bersatu kaum muhajirin dan kaum ansar apabila ate hana bereh. Tidak akan lahir kedamaian dan kasih sayang apabila hati bermasalah. Tidak akan lahir kecintaan kepada Allah yang Maha Kuasa pula cinta dengan sesama apabila dalam hati bersemi penyakit hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awai pun yang ditanam kepada generasi Madinah akhlak, awai pun yang nepegot hati pun yang nepupah cara semiki. Hadirin sidang jamaah salat maghrib beserta salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah konsep pertama akhlak? Kenapa Rasulullah konsep neba yang pertama hati? Kalau ini bermasalah, lam hatinya na penyakit hati, maka semua akan bermasalah. Bermasalah dengan kehidupan dunia, pula akan bermasalah dengan kehidupan akhirat. Dua buah bermasalah. Hadirin yang berbahagia, maka Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i merasakan akhlak ini sangat penting. Merasakan pegleh ate, pebereh ate cukup penting. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, seandainya semua anggota tubuhku ini bisa berbicara, maka sungguh semua anggota tubuh itu akan aku suruh berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa supaya akhlak lung bereh, ati lung mantap. Seandainya mata ji pegahaba bak mata lung yu doa, ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana Nabi, ati lung begleh lam ati bekna penyakit hati. Kalau seandainya ini telingaku bisa berbicara, kata Imam Asy-Syafi'i, maka sungguh aku akan bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa supaya telinga ini selalu berdoa kepada Allah supaya hatiku bersih dari penyakit hati. Hadirin yang berbahagia, maka menyuh akhlak gagal, menyuh lam hati mentengna penyakit hati. Pertama, tidak akan ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, dan ini sudah kita gambarkan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Maka kita hanya mengulang kaji. Lam hati ina memiliki penyakit gagal akhlak yang namanya hasud, dengki. Di mana datangnya dengki? Karena iri. Apa itu iri? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh tak kalian gop senang ke susah tanya. Oh tak kalian gop susah senang ke tanya. Uruji hana pangkat dan jabatan ini hari telah dia miliki, susah. Uruji hana kebahagiaan, dia hidup dalam kesusahan di bidang ekonominya, ini hari dia telah kaya, susah. Uruji dia orang yang kaya raya, hari ini dia telah bangkrut dan jatuh miskin, senang. Itu iri. Kemudian biasanya setelah iri masuklah penyakit namanya dengki. Dia mencoba menghilangkan kebajikan-kebajikan. Penyakit dengki itu dia mencoba menghilangkan nikmat yang telah dia miliki. Uruji hana jabatan, uronyo kana kebancara jabatannya berhut. Uruji hana kaya, uruji gasin, uronyo kakaya, bagaimana ini hari dia jatuh miskin. Urujih dia punya kekuasaan, ini hari bagaimana supaya kekuasaannya jatuh dengki. Fa innal hasada ya'kul hasanah kama ta'kulun naral hatam. Penyakit dengki yang ada di dalam dada, yang bersinar di dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, laksana api menghilangkan kayu. Oleh itu malamnya kita kumpulkan amal, kita ikut pengajian, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan laksana atas sembahyang sunat 70 rakaat. Maka akan hilang itu nilai kebajikan apabila kita memiliki penyakit gagal akhlak yang disebut dengan penyakit hati yang namanya dengki. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu ketika dibuat peringatan Maulid.